Oke, jadi print itu adalah perintah bawaan ya teman-teman. Fungsi namanya, istilahnya adalah fungsi bawaan. Jadi saya copy aja. Jadi ada yang namanya fungsi bawaan ya teman-teman. Dari PHP. Salah satunya adalah print. Jadi print itu adalah oke ya, paham ya? Nanti kita lengkapi ini nanti. Nanti akan kita lengkapi. Atau ini saya ganti aja ya. Iya. Bisa, Mas. Ada salah? Bisa salah. Kalau ada yang salah bisa ditanyakan ya. Oke, kita lanjutkan sebentar teman-teman. Terima kasih. Yang berikutnya adalah operator teman-teman. Apa itu operator? Kode-kode ya. Untuk melakukan sesuatu gitu. Oke. Saya buat contoh di sini, saya buat UL lagi. Jadi di dalam UL bisa ada UL ya, teman-teman. Ini contoh ya. Di dalam list bisa ada list, tapi bukan di dalam UL-nya, tapi di dalam LI-nya. Misalnya ini adalah assignment itu apa? Assignment itu adalah pemberian nilai. Jadi untuk tadi yang kita pelajari bahwa sama dengan itu adalah jadi sama dengan itu adalah salah satu operator teman-teman, yaitu operator untuk memberi nilai ke dalam variabel. Jadi itu adalah operator. Ada operator apa lagi? Ada operator matematika teman-teman atau aritmatika gitu ya. Gunanya adalah melakukan perhitungan.
Apa aja isinya? Tambah misalnya ya. Tambah berarti untuk menjumlahkan ya teman-teman ya. Contohnya bagaimana? Kita contohkan di bawah sini. Atau saya pindah ke atas deh. Contohnya untuk tambah ini kita bisa masukkan seperti saya bilang tadi ya. PHP bisa dimasukkan di mana-mana. Jadi saya masukkan di sini bisa. Jadi bisa lebih dari satu pembuka penutup PHP dalam satu halaman ya teman-teman ya. Misalnya saya langsung print gitu, bisa enggak? Saya langsung tampilkan 1 tambah 1, bisa enggak? Kita coba. Ini ya, 2. Jadi yang ditampilkan adalah hasilnya. Gitu ya. Kalau seperti yang ditampilkan adalah hasilnya. 1000 tambah 2000. Yang agak aneh itu, 3299. Ngewece. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak, saya enggak ngajak ribut. Saya bisa. Oke, contoh berikutnya mungkin kurang gitu ya. Minus. Jadi ini bisa dipakai ya. Misalnya nggak print, tapi saya masukkan ke dalam variabel. 1000 dikurangi, nggak apa-apa dikurangi ini. Cuma hasilnya nggak akan keluar kan ya. Terus gimana ya? Bisa setelah itu baru kita tampilkan kayak tadi ya. Baru kita print. Setelah kita lakukan baru kita print. Misalnya seperti itu. Error. Oh enggak. Jadinya minus ya teman-teman ya. Jadi kode itu kalau di PHP ini tidak harus jalan di bawah. Setelah satu kode, berarti kode berikutnya di bawah, enggak harus ya. Ini contohnya, jadi bisa jalan langsung di sampingnya. Yang penting adalah kode sebelumnya harus ditutup sebelum kode selanjutnya ditulis. Gitu ya. Langsung kita coba yang lain ya teman-teman ya. Atau kurang kali pakai apa? Bintang. Kali kurang atau bagi pakai
Garis miring yang dekatnya shift ya. Hati-hati jangan membagi sesuatu yang kosong ya. Jadi kalau ini 0 enggak boleh ya. Nanti error. Terus kemudian apa lagi? Tambah kurang kali bagi. Ada yang namanya modulus, teman-teman. Ini adalah sisa hasil bagi. Atau sisa pembagian deh gitu. Misalnya 1000 dibagi 3. Nanti hasilnya berapa? Ini 1000 dibagi 3, sisanya berapa gitu ya. Error. Ini ya hasilnya 3,333,333 kalau dibagi. Tapi sisa hasil baginya 1. Ya, paham enggak? Ya, paham? Atau angkanya saya kecilkan deh, 10. Hasilnya tetap. Ya, yang enggak kebagi itu berapa gitu loh ya. Ya, kurang lebih itu untuk matematika, walaupun nanti ada lagi ya. Contoh ya teman-teman, misalnya sebenarnya kalau Anda belajar bahasa C atau C++, yang namanya variabel itu mencarikan tempat di memori teman-teman. Contoh ini memori ya teman-teman. Dia ada, kalau di komputer tuh ada gerigi-geriginya itu ya. Di dalamnya ada chip-chipnya dan seterusnya. Nah, variabel itu sama saja Anda mencari lokasi berupa alamat. Alamatnya di sini disimpan di mana sih gitu ya. Misalnya tadi nama ya. Nama ini disimpan di mana sih di sini gitu ya. Maka nama ini tanpa kita harus tahu alamatnya, hanya dengan nama variabelnya saja, kita bisa panggil yang tadi di sini tadi, misalnya lokasinya ini, bisa kita panggil lagi ketika di print tadi dan seterusnya. Jadi variabel itu seperti itu ya. Anda nyimpan di memori, kita nggak tahu alamatnya berapa, yang ngurus biar PHP-nya. Nanti ketika kita panggil dolar nama, otomatis alamatnya tadi di situ diambil datanya, lalu dipakai untuk melakukan sesuatu, gitu ya. Sudah sampai sini ada pertanyaan? Ini sudah semua? Yang ini sudah semua? Bingung? Yang bingung siapa? Oke, bingung apa? Jadi usahakan teman-teman tahu. Pertama kita belajar apa? Ya kan?
Ya, kita belajar tentang variabel Indonesia di mana ada benarnya. Terus kami masukkan nilai ke dalam variabel pakai sama. Ya, contoh nilai yang kita masukkan pakai nama orang kita masukkan. Cara menampilkannya ini. Jadi kita pelajari itu sampai maka jawabannya kita belajar apa? Ya. Usahakan supaya Anda punya mapping dari apa yang sudah dipelajari dan Anda tahu di mana tahu. Ya kebanyakan kalau Anda tidak tahu di mana. Saya punya apa? Saya punya apa sih? Itu karena ya. Coba dibuat coba. Step by stepnya. 2, 3. Nantinya yang mana? Ya. Kurang lebih itu dulu. Jadi saya perkenalan dulu tentang bahasa pemrograman. Kali ini mungkin itu sudah materinya belum selesai, tapi saya rasa saya akhiri sampai sini. Soalnya waktunya sudah habis. Dan Anda sudah tidak kuat. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absennya di depan ya. Kecuali ada yang mau tanya. Silakan. Ini Mas, namanya inden rainbow. Inden rainbow. Wah,